الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن لمنسوب. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Hadirin sidang Jumat yang merupakan pilihan Allah untuk dijadikan kita hamba yang diizinkan untuk mengabdi, dimuliakan untuk mengabdikan diri kita kepada pencipta sejati yang menempatkan kita di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah tempatkan kita di dunia hasanah dan di akhirat hasanah, kebaikan semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dunia sifatnya sementara. Allah letakkan kita di dunia ini, yang mana dunia ini adalah ujian, proses untuk penerimaan nanti di dalam sorga. Yang berhasil maka dimasukkan ke dalam sorga. Maka di dalam proses Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk utama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam kepribadian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sana ada suri tauladan yang baik. Contoh yang ideal, yang istimewa. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga innama bu'ithtu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah sebagai pengajar. Beliau mengarahkan umat. Beliau mengarahkan manusia-manusia menjadi manusia sejati, menjadi manusia yang hakikat, yang sebenarnya. Karena pada saat itu dan dalam keadaan watak sifat manusia, ada mereka orang-orang yang baik dan ada juga yang buruk. Di zaman jahiliyah, walau dikatakan zaman itu zaman jahiliyah, tapi tetap masih ada orang baik. Baik di dalam jazirah Arab ataupun di seluruh dunia. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Selain beliau juga pengajar, beliau juga diutus oleh Allah mengarahkan di dalam ajaran itu adalah utammimal makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Artinya sebelum tersentuh dengan Islam, pada dasarnya manusia itu ada akhlak-akhlak baiknya. Diceritakan di zaman jahiliyah, ada seorang yang bernama Hatim At-Ta'i. Dia ini terkenal menjadi tokoh besar karena kedermawanan. Dermawannya sangat luar biasa sampai hartanya itu dikeluarkan untuk memberikan jamuan dan pertolongan kepada orang lain. Sampai pada satu waktu beliau kedatangan tamu, tidak ada makanan di rumahnya yang disuguhi untuk menyuguhi tamu, menjamu tamu. Akhirnya kuda balap yang beliau miliki, katakan misalnya harganya 1 miliar, itu dipotong untuk memberikan jamuan kepada tamunya. Dan ini tidak sedikit.
Itu kita berbicara pada saat itu di zaman jahiliyah. Dan jangan lupa, bangsa kita ini juga pun bangsa yang terkenal dengan ramah tamah. Artinya ada akhlak di dalam bangsa ini. Ada budi pekerti yang memang sudah melekat, yang ada dalam bangsa ini. Yang kita ini bangsa terkenal dengan bangsa yang ramah tamah. Bangsa yang terkenal saling tolong menolong, gotong royong. Ini akhlak yang baik. Yang mudah-mudahan akhlak ini tidak tergeser dengan paham kapitalis yang hanya melihat segala sesuatunya dengan materi, sehingga menggusur daripada akhlak baik yang ada pada bangsa ini, sehingga tidak ada pengorbanan-pengorbanan. Padahal kita tahu kemerdekaan ini didapatkan oleh kita bangsa Indonesia. Ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh bangsa kita, oleh pahlawan kita, yang mereka mempunyai watak saling tolong menolong, saling menjalankan kebaikan. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya siapa itu orang unggulan, tokoh, maka beliau juga menjelaskan, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqahu. Orang yang menjadi tokoh di antara kalian di zaman jahiliyah karena mereka baik, karena mereka dermawan, karena menolong orang, karena keberanian, karena lain hal menjadi tokoh, maka mereka pun menjadi tokoh di dalam Islam. Idza faqahu, apabila mereka mempelajari Islam dengan baik, apabila mereka membentuk terlebih dahulu pola mereka dengan pola Islam dan meninggalkan pola jahiliyah. Yang banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat di dalam perkara-perkara yang mereka masih bawa zaman jahiliyah. Maka beliau menegur, afika mru'un jahiliyah, apakah di antara kalian ada watak jahiliyah? Ditegur oleh Rasulullah SAW. Karena Islam ini sempurna, membawa keindahan, kehebatan, dan kemakmuran untuk bangsa-bangsa yang menjalankannya. Maka subhanallah, orang yang menjadi tokoh sebelum Islam, sebelum dia masuk Islam dia jadi tokoh, itu dia tidak jadi tokoh kecuali karena memang ada bibit unggul pada dirinya. Entah itu bibit unggul berupa sosial yang tinggi, berupa kepedulian kepada masyarakat, berupa kedermawanan dan lain-lainnya. Maka orang yang seperti itu ketika masuk Islam dia pun menjadi tokoh. Tapi dengan syarat jangan bawa cara-cara yang non-muslim atau cara-cara yang tidak diajarkan oleh Islam. Bentuk terlebih dahulu pola pikirnya dengan Islam sesuai apa yang diajar oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ini sangat penting. Jangan sampai kita seperti yang dikatakan di luar sana, Muslim tidak ada tapi keislamannya ada. Tapi di negara Islam seperti ini, Islamnya tidak ada, orang Muslimnya banyak. Artinya akhlak-akhlak Islaminya tidak dipakai. Islam sudah mengajarkan dan Islam sudah membentuk intelektual kepada masyarakatnya. Diajarkan kita ini untuk berbagi, diajarkan kita untuk baik sangka, diajarkan kita untuk berakhlak, diajarkan kita untuk berpendidikan, diajarkan kita untuk sopan santun. Ini yang ada dalam Islam. Cuma sayangnya tidak ada kerjasama di dalam membentuk ini, terutama tentunya dari badan-badan yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Kita sedih, anak-anak di sekolah tempat pendidikan tapi keluar bahasa-bahasa binatang, bahasa kotoran dari mereka. Bahkan terkadang ada keraguan buat orang tua ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang biasa umum, karena orang tuanya telah mendidik pendidikan yang baik di rumah, tapi tercemar ketika mereka bergaul di sekolah. Ini perlu ada koreksi buat kita. Perlu ada
bahan untuk bagaimana memikirkan pendidikan anak-anak bangsa agar menjadi anak-anak yang terdidik, sopan santun, yang tinggi keilmuannya, terpelajar. Hadirin rahimakumullah, ini PR kita semua, ini tugas kita semua. Maka yang perlu kita lakukan, mari yang pertama buat kita sendiri, ayo buang rasa buruk sangka di antara kita. Kita semua saling menggandeng tangan, yang kaya, yang miskin, yang cerdas, yang sederhana atau biasa, semua jalan bersama, saling memenuhi. Dan kita lihat bagaimana ke depan bangsa ini, insya Allah apabila kita sudah bersatu, kita sudah saling peduli, maka insya Allah ke depan menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kuat, dan bangsa yang hebat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan dosa kita, dijadikan ilmu kita manfaat, hati kita senantiasa dijadikan hati yang saling cinta sesama kita, hati yang baik sangka kepada sesama kita, dijauhkan hati dari sombong, menilai orang dengan meremehkan, dan senantiasa kita memandang saudara kita dengan penuh kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqulu biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu samiul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصل بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السوء وعلى آله وصحبه ومن لمنسوب. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن اصحاب رسول الله خصوصا والخلفاء الراشدين سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا واحفظنا واسرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.